Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel Bioprogress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan belajar tentang kingdom fungi. Di sini kita akan belajar tentang klasifikasi jamur dan juga reproduksi jamur. Yuk kita langsung aja ke materinya. Jadi, reproduksi jamur itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual, bisa juga dengan cara generatif atau seksual. Bedanya vegetatif dan generatif itu dari ada dan tidak adanya perkawinan. Kalau reproduksi vegetatif atau aseksual adalah reproduksi yang terjadi tanpa adanya perkawinan. Sedangkan generatif atau seksual adalah reproduksi yang terjadi dengan adanya perkawinan. Nah, biasanya jamur ini melakukan reproduksi aseksual. Jamur baru akan melakukan reproduksi seksual jika dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini biasanya terjadi jika ada perubahan kondisi lingkungan. Misalnya, saat musim kemarau berkepanjangan atau saat minimnya makanan di lingkungan tersebut. Nah, kalau dalam kondisi darurat seperti itu, biasanya jamur akan melakukan reproduksi seksual. Kenapa? Karena dalam reproduksi seksual ini nantinya akan timbul atau muncul keturunan yang lebih variatif. Yang diharapkan keturunan yang lebih variatif tersebut atau lebih bervariasi tersebut memiliki kemampuan yang lebih adaptif atau mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Nah, itulah alasan jamur melakukan reproduksi seksual. Oke, kita lanjut. Untuk reproduksi aseksual, biasanya jamur melakukan dengan cara fragmentasi atau pemutusan hifa dan juga dengan cara pembentukan spora aseksual. Spora seksual ini ada dua macam ya, ada sporangiospora dan conidiospora. Tiap divisi jamur hanya memiliki salah satunya saja. Kemudian untuk reproduksi seksualnya atau reproduksi generatif bisa dengan pembentukan spora seksual. Spora seksual ini tergantung dari divisinya. Ada zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, kakak ingin mereview sedikit tentang fragmentasi. Sebenarnya untuk fragmentasi sendiri di video sebelumnya sudah kakak jelaskan di video lichen dan mycorrhiza. Jadi fragmentasi itu adalah perbanyakan jamur yang terjadi jika terdapat bagian jamur yang terputus. Nah, maka bagian jamur yang terputus tersebut nantinya akan berkembang menjadi jamur baru. Sedangkan untuk pembentukan spora seksual di sini ada dua macam. Kakak mau menjelaskan yang sporangiospora terlebih dahulu. Jadi sporangiospora adalah bentuk spora yang seperti pada gambar berikut. Jadi di sporangiospora terdapat rizoid, kemudian ada stolon, lalu ada sporangiofor, kemudian ada sporangium atau sporangia atau columella nama lainnya. Kemudian ada juga sporangiospora atau nama lainnya aplanospora. Nah, bisa kita lihat rizoid itu bentuknya seperti akar yang memang fungsinya kurang lebih sama seperti akar, yaitu untuk menyerap nutrisi. Kemudian ada stolon atau batang yang menjalar ke samping ya. Jadi dia tumbuhnya ke samping bukan ke bawah. Kemudian ada sporangiofor. Sporangiofor itu adalah batang yang menghubungkan stolon dengan sporangium atau kantung spora. Nah, sporangium itu adalah kantung spora, di mana di dalam sporangium ada sporangiospora atau spora itu sendiri, spora aseksualnya. Nah, kemudian yang satunya lagi ada conidiospora. Bagian-bagian conidiospora kurang lebih sama seperti sporangiospora, hanya saja ada beberapa nama yang berbeda. Di sini conidiospora memiliki rizoid, habis itu ada juga stolon, kemudian ada conidiofor, lalu ada conidium atau conidia, kemudian ada conidiospora. Nah, di sini rizoid fungsinya sama, yaitu untuk menyerap nutrisi. Kemudian ada stolon juga yang seperti batang, di mana tumbuhnya itu menjalar ke samping. Kemudian ada conidiofor. Nah, kalau di sporangiospora itu namanya sporangiofor, tapi kalau di conidiospora namanya adalah conidiofor, yaitu bagian yang menghubungkan stolon dengan conidium, atau kalau pada tumbuhan itu fungsinya sama seperti batang ya. Kemudian di ujung conidiofor terdapat conidium atau conidia. Nah, conidium atau conidia ini merupakan kantong spora yang di dalamnya nanti terdapat conidiospora atau spora aseksualnya. Nah, jadi di sini terdapat sedikit perbedaan dari namanya ya. Kalau di sporangiospora untuk
penghubungnya, untuk penghubung ke sporangiumnya namanya sporangiofor, kemudian kantung sporanya namanya sporangium. Sedangkan di conidiospora untuk penghubungnya namanya conidiofor, penghubung ke conidiumnya, kemudian kantung sporanya namanya conidium. Terus namanya juga beda ya, yang atas itu sporangiospora, sedangkan yang bawah adalah conidiospora. Nah, di sini ada lagi nih satu perbedaan antara conidiospora dan sporangiospora, yaitu dari jenis hifanya. Kalau conidiospora memiliki hifa yang bersekat atau hifa septat, sedangkan untuk sporangiospora memiliki spora yang tidak bersekat atau disebut juga sebagai hifa aseptat atau hifa senositik. Sorry, ini typo sedikit ya, ini senositik maksudnya. Kemudian, nah kita bisa lihat di sini di bagian bawah yang conidiospora itu ada seperti sekat atau septat. Sedangkan untuk sporangiospora dia tidak memiliki sekat. Makanya disebut sebagai hifa senositik. Kenapa? Karena seolah-olah di dalam hifa tersebut itu ada banyak inti sel. Nah, banyak inti sel itu nama lainnya adalah senositik. Nah, itulah perbedaan antara sporangiospora dan conidiospora. Nah, kita udah selesai nih membahas tentang reproduksi jamur secara aseksual atau vegetatif. Sekarang kita lanjut ke reproduksi seksualnya. Nah, sebelum masuk ke reproduksi seksualnya, di sini kakak ingin menjelaskan sedikit tentang klasifikasi dari jamur. Jadi, berdasarkan spora seksualnya, jamur itu diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu ada divisi zygomicota, ada ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, tapi ada juga nih beberapa ilmuwan yang menganggap bahwa jamur itu memiliki 5 divisi, di mana divisi satunya lagi adalah Chytridiomycota. Yang sebenarnya Chytridiomycota ini adalah protista mirip jamur. Masih ingat kan, di kingdom protista, itu protista dibagi menjadi 3. Ada protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Nah, beberapa ilmuwan menggolongkan protista mirip jamur itu ke dalam kingdom fungi. Tapi ada juga yang memisahkan keduanya. Jadi, Chytridiomycota masuk ke dalam protista. Seperti itu. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan 4 divisi jamur saja ya, yaitu zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, keempat divisi jamur ini, mereka memiliki spora aseksual dan spora seksual yang berbeda. Pertama, untuk divisi zygomicota, dia memiliki spora seksualnya adalah sporangiospora. Sedangkan spora seksualnya sesuai dengan namanya, zygo. Tinggal kita tambahin spora aja. Berarti spora seksualnya adalah zygospora. Kemudian untuk ascomicota, dia memiliki spora aseksual berupa conidiospora dan spora seksualnya berupa ascospora. Kemudian untuk basidiomycota, dia memiliki spora aseksual berupa conidiospora dan spora seksual berupa basidiospora. Kalau kalian perhatikan, ini untuk spora seksualnya, nama depannya sama seperti nama divisinya ya. Zygospora untuk zygomicota, ascospora untuk ascomicota, basidiospora untuk basidiomycota. Kemudian yang terakhir ada deuteromycota. Deuteromycota ini memiliki spora aseksual, sporangiospora atau conidiospora. Kemudian untuk spora seksualnya belum diketahui. Nah, jadi sebenarnya deuteromycota ini adalah divisi khusus untuk jamur-jamur yang belum diketahui spora seksualnya. Tapi sebenarnya jamur tersebut memiliki spora seksual, cuma belum diketahui saja. Nanti jika spora seksualnya sudah diketahui, barulah dia akan dimasukkan ke dalam divisi yang sudah ada, yaitu zygomicota, ascomicota, ataupun basidiomycota. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu divisi yang ada pada kingdom fungi. Kita mulai dari zygomicota. Pertama kita bahas cirinya dulu nih. Ciri zygomicota yang pertama, dia uniseluler atau multiseluler. Jadi dia bisa uni atau bersel satu, bisa juga multi atau bersel banyak. Kemudian yang kedua, jamur zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Jadi kebanyakan ukurannya adalah mikroskopik. Kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, melainkan harus menggunakan mikroskop. Kemudian yang ketiga, jamur zygomicota memiliki hifa tak bersekat atau hifa aseptat, kecuali hifa yang ada pada sel reproduksi.
Lanjut, jamur zigomikota seperti yang kita bahas sebelumnya menghasilkan spora aseksual berupa spora ngiospora, sedangkan spora seksualnya adalah zigospora. Nah, ini adalah salah satu contoh jamur zigomikota. Jadi salah satu jamur zigomikota adalah jamur yang menyebabkan busuk pada roti. Biasanya untuk roti-roti kadaluarsa kan kita bisa menemukan roti tersebut berjamur ya. Nah, salah satu jamur yang ada di roti tersebut adalah Rhizopus stolonifer. Nah, untuk peran dari jamur zigomikota ini ada banyak sebenarnya. Di sini kakak hanya mencontohkan beberapa jamur saja ya. Ada Rhizopus oryzae yang berfungsi untuk pembuatan tempe. Kemudian ada Mucor javanicus yang berfungsi untuk pembuatan tape, dan juga ada Rhizopus stolonifer yang menyebabkan roti basi. Nah, kita lanjut ke reproduksinya nih. Reproduksi zigomikota dapat terjadi secara seksual maupun secara aseksual. Untuk reproduksi aseksualnya, yaitu melalui fragmentasi hifa dan pembentukan spora ngiospora. Jadi ada dua cara ya, bisa melalui fragmentasi atau pemutusan hifa yang kakak jelaskan sebelumnya. Jadi nanti kalau ada hifa yang terputus dari induknya, nah si hifa yang terputus ini yang tadinya ukurannya kecil, dia akan berubah menjadi besar dan menjadi jamur yang baru, seperti itu. Kemudian ada juga pembentukan spora ngiospora dalam reproduksi aseksualnya, tergantung dari kondisi lingkungannya tadi ya. Kalau kondisi lingkungannya mendukung, tidak darurat gitu, dia akan membentuk spora ngiospora. Sedangkan kalau darurat akan membentuk zigospora yang merupakan spora seksual gitu ya. Jadi untuk pembentukan spora seksual itu dilakukan melalui peleburan antara hifa berbeda jenis. Nah, perlu diingat bahwa sebenarnya spora seksual dan spora aseksual itu berasal dari sumber yang sama. Hanya saja tergantung kondisi lingkungannya. Kalau kondisi lingkungannya darurat, maka yang dibentuk adalah spora seksual. Tapi kalau lingkungannya tidak darurat, oke-oke saja gitu. Nah, itu akan membentuk spora aseksual. Oke, nah kita akan masuk ke daur hidup dari zigomikota atau reproduksi seksual dan aseksual dari zigomikota. Tapi sebelumnya di sini kakak ingin membahas dulu beberapa istilah yang biasa digunakan dalam daur hidup jamur. Nah, di sini ada istilah plasmogami. Plasmogami itu artinya peleburan sitoplasma. Masih ingat kan, sitoplasma itu adalah bagian cair yang ada di dalam sel. Kemudian ada juga heterokariotik atau dikariotik, yaitu sel yang memiliki dua nukleus. Kemudian ada juga kariogami atau peleburan inti sel. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kakak coba sedikit ilustrasikan apa maksud dari plasmogami, heterokariotik, dan juga kariogami. Nah, di sini untuk plasmogami misalnya ada dua sel jamur nih. Ada sel yang intinya berwarna biru, ada sel yang intinya berwarna merah. Nah, kedua sel ini melakukan peleburan sitoplasma atau melakukan plasmogami sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat jadi yang melebur atau menyatu di sini hanyalah sitoplasmanya saja, sedangkan inti selnya yang warna biru dan warna merahnya ini dia tidak menyatu, melainkan ada di satu sel. Nah, jadi di dalam satu sel terdapat dua inti sel yang warna merah dan warna biru. Nah, kondisi seperti ini disebut sebagai sel heterokariotik atau dikariotik. Jadi maksudnya di dalam satu sel terdapat dua nukleus atau dua inti sel. Kemudian si sel heterokariotik ini bisa mengalami kariogami atau peleburan inti sel menjadi seperti ini. Nah, jadi yang awalnya terdapat dua inti sel di dalam satu sel, setelah melakukan kariogami, maka inti selnya ini akan menyatu atau melebur sehingga menjadi satu inti sel. Gitu ya. Nah, itu sedikit ilustrasi untuk plasmogami, heterokariotik, dan kariogami. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke mitosis. Ada juga nih istilah mitosis. Sebenarnya istilah mitosis ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 9, tapi di sini kakak coba review sedikit dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Jadi mitosis itu adalah pembelahan satu sel yang akan menghasilkan dua sel yang sifatnya diploid. Kemudian ada lagi nih istilah meiosis. Meiosis itu adalah pembelahan satu sel yang akan menghasilkan 4 sel yang sifatnya haploid. Seperti itu. Jadi
Perbedaannya itu misalnya kalau mitosis, untuk mitosis di sini ada satu sel. Nah, si satu sel ini membelah nih, dibelah menjadi 2 sel. Nah, ini mitosis, dimana 2 sel ini sifatnya diploid atau 2N. Terus induknya yang awal ini sifatnya diploid juga. Sedangkan meiosis, nah sebenarnya meiosis ini dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Jadi awalnya ada satu sel yang sifatnya 2N, kemudian mengalami meiosis 1. Meiosis 1 sehingga menghasilkan 2 sel. Menghasilkan 2 sel yang sifatnya haploid. Nah, kemudian 2 sel ini mengalami meiosis 2. Mengalami meiosis 2 yang sifatnya juga haploid. Gitu. Jadi bedanya adalah dari hasil dan sifatnya ya. Hasil selnya dan sifatnya. Oke, kita bisa lanjut ke daur hidup dari zigomikota. Nah, di sini ada beberapa tahapan reproduksi dari zigomikota. Yang pertama, hifa positif dan hifa negatif berdekatan. Nah, jadi tahap pertama itu ada di sini ya. Kita punya 2 jenis hifa. Nah, ini untuk reproduksi seksual. Untuk reproduksi seksual terlebih dahulu. Nah, kita punya 2 jenis hifa, yaitu hifa positif dan hifa negatif. Dimana hifa negatif ini yang warna merah dan hifa positif ini yang warna biru. Nah, kedua hifa ini akan berdekatan satu sama lain karena mereka ingin melakukan reproduksi seksual. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu terbentuk gametangium. Gametangium itu adalah organ yang bisa menghasilkan gamet jantan dan gamet betina ya. Nah, nantinya hifa positif akan membentuk gamet betina dan hifa negatif akan membentuk gamet jantan. Nah, ini ada gametangiumnya ya. Jadi yang posisinya sebelumnya agak berjauhan, sekarang sudah menyatu. Tapi di tengah-tengahnya masih ada sekatnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Gametangium akan mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma dan membentuk zigosporangium. Nah, di mana sifat dari zigosporangiumnya itu adalah heterokariotik. Jadi heterokariotik itu di dalam satu sel ada lebih dari 2 inti sel. Nah, kalau heterokariotik itu lambangnya seperti ini ya, N plus N. Sedangkan yang awal ini N itu adalah haploid. N itu haploid, di sini udah ada keterangannya. N itu haploid, kemudian heterokariotik itu N plus N. Gitu. Nah, kita bisa lihat bedanya di tahap ketiga sama tahap kedua. Di tahap kedua itu masih ada sekatnya nih antara gamet jantan yang warna merah dan gamet betina yang warna biru. Gitu. Tapi di sini untuk di tahap ketiga sudah tidak ada sekatnya nih. Mereka sudah ada di dalam satu sel, hanya saja intinya masih ada lebih dari satu. Makanya disebut sebagai zigosporangium heterokariotik. Nah, lanjut ke tahap keempat. Di tahap keempat, zigosporangium akan berkembang dan memiliki dinding sel yang tebal dan kasar. Hal ini berguna untuk melindungi spora yang ada di dalamnya. Kemudian lanjut ke tahap kelima. Di sini zigosporangium mengalami kariogami atau peleburan inti. Nah, jadi dari tahap keempat ini, si zigosporangium yang memiliki dinding sel dia akan mengalami kariogami atau peleburan inti sehingga bentuknya akan seperti yang ada di tahap 5. Nah, jadi intinya itu akan melebur. Yang tadinya heterokariotik, yang tadinya N plus N doang, sekarang melebur atau menyatu menjadi 2N. Gitu ya. Jadi sudah hasilnya N plus N sama dengan 2N kayak gitu. Nah, ini untuk tahap kelima. Kemudian di tahap keenam, zigosporangium akan mengalami meiosis. Nah, sehingga dia akan menghasilkan banyak spora haploid. Masih ingat kan, kalau meiosis itu nantinya satu sel akan berubah atau membelah menjadi 4 sel yang sifatnya haploid. Nah, di sini kalian bayangin aja, di sini kan yang terlihat ada 3 sel ya. Padahal sebenarnya di dalam zigosporangium ini ada banyak sel. Nah, sel-sel ini satu selnya akan membelah menjadi 4 sel. Gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya satu sel membelah menjadi 4 sel, yang awalnya ada 3 sel, berarti ketika dia mengalami meiosis akan menjadi 12 sel.
Nah, ini yang kita lihat hanya 3 sel, padahal sebenarnya di dalamnya ada lebih dari 3 sel, sehingga nanti akan dihasilkan banyak spora nih. Zigosporangium haploidnya akan berkecambah membentuk sporangium yang bertangkai pendek. Nah, ini si zigosporangiumnya dia akan berkecambah membentuk sporangium yang bertangkai pendek. Nah, ini ada sporangiumnya atau kantung sporanya. Si sporangium ini fungsinya untuk menghasilkan spora. Nah, spora yang dihasilkan itu bisa berupa spora seksual, bisa juga berupa spora aseksual, tergantung dari kondisi lingkungannya. Ini kita bahas ke spora seksual dulu ya. Jadi, si sporangium di tahap ke-7, kita lanjut, tahap ke-7 dia akan menghasilkan banyak spora. Nah, ini adalah spora-spora yang dihasilkan dari proses meiosis tadi. Nah, zigospora atau spora yang bersifat haploid. Berarti kalau yang tahap ke-7 ini yang dihasilkan adalah spora seksual ya. Nah, kemudian di tahap ke-8 si spora seksual tersebut berkecambah dan tumbuh menjadi miselium. Nah, ini yang ke-8, dari satu spora dia akan bertumbuh serta berkembang menjadi miselium. Nah, ini untuk reproduksi seksualnya. Bagaimana dengan reproduksi aseksualnya? Nah, untuk reproduksi aseksualnya tahapannya lebih pendek ya, karena untuk reproduksi aseksual ini tidak perlu ada penyatuan antara hifa jantan dan hifa betina gitu. Melainkan dari tahap 6 ini, dari sporangium dalam kondisi yang baik, dalam kondisi lingkungan yang baik, dia bisa langsung melakukan reproduksi aseksual dengan cara membentuk spora meiospora gitu. Nah, jadi inilah tahapan reproduksi dari zigomikota. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah di mana tahapan plasmogami, kariogami, dan meiosis. Karena ini akan memengaruhi sifat dari si hifanya. Apakah hifa tersebut haploid? Yang ini, yang N, apakah hifa tersebut heterokaryotik, N plus N, dan apakah hifa tersebut diploid atau 2N. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke divisi yang kedua, yaitu ada ascomycota. Ciri dari ascomycota itu yang pertama, dia bisa jadi uniseluler, bisa juga multiseluler. Bisa bersel satu, bisa juga bersel banyak. Kemudian yang kedua, beberapa jenis ascomycota memiliki tubuh buah, tapi mayoritas memang tidak memiliki tubuh buah ya, hanya beberapa saja. Kemudian ascomycota multiseluler itu memiliki hifa yang bersekat. Kemudian ascomycota ini menghasilkan conidiospora sebagai spora aseksualnya. Jadi untuk reproduksi aseksualnya dia menggunakan conidiospora. Sedangkan untuk reproduksi seksualnya dia menggunakan ascospora sesuai dengan namanya ya. Nah, untuk peran ascomycota di sini ada beberapa jenis ascomycota dan perannya. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk pembuatan tapai atau tape, kemudian untuk adonan roti juga, dan juga untuk minuman beralkohol. Selanjutnya ada Penicillium notatum yang berfungsi untuk pembuatan antibiotik penisilin. Kemudian ada Penicillium roqueforti yang berfungsi untuk pembuatan keju. Lalu ada Tuber melanosporum atau jamur truffle yang biasa untuk bahan makanan. Nah, jadi jamur truffle ini merupakan salah satu jamur termahal ya, karena memang mencari jamur truffle ini juga susah. Gambar jamur truffle itu seperti ini ya. Kemudian ada juga Candida albicans yang merupakan salah satu jamur parasit yang menyebabkan keputihan pada area kewanitaan. Kemudian ada juga Aspergillus fumigatus, yaitu jamur yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, itu adalah ciri dan juga peran dari ascomycota. Sekarang kita lanjut ke reproduksinya ya. Nah, tadi kan untuk jamur ascomycota itu dia ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Untuk reproduksi ascomycota uniseluler, reproduksi aseksualnya bisa dilakukan dengan cara pembelahan sel atau pelepasan tunas dari induk. Jika tunas tersebut lepas, maka tunas tersebut akan tumbuh menjadi jamur baru. Tapi jika tidak lepas, maka tunas tersebut akan menjadi pseudohifa atau hifa semu. Kemudian untuk reproduksi seksualnya di sini ada beberapa tahap ya untuk reproduksi seksual dari jamur ascomycota uniseluler. Tahap pertama yaitu konjugasi dua sel haploid dan menghasilkan zigot. Nah, ini kita punya dua sel haploid di mana sel positif itu sifatnya haploid atau N, sel negatif juga sifatnya haploid atau N. Nah, dua sel ini akan mengalami konjugasi atau berdekatan satu sama lain. Nah, setelah berdekatan mereka akan melakukan
plasmogami. Nah, jadi plasmogami itu adalah peleburan sitoplasma ya, yang sebelumnya kakak jelaskan. Setelah melakukan plasmogami, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi di dalam satu sel itu ada lebih dari satu inti sel. Makanya disebut sebagai zigot heterokariotik. Nah, di tahap kedua, si zigot heterokariotik ini dia mulai tumbuh menjadi askus diploid. Nah, jadi si zigotnya itu akan mengalami fusi atau penyatuan inti sel sehingga tumbuh menjadi zigot yang diploid. Nah, 2N ini maksudnya adalah diploid ya. Nah, kemudian si zigot diploid ini mengalami tahapan yang ketiga, yaitu meiosis. Cuma di sini yang mengalami meiosis itu adalah inti selnya saja, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang tadinya itu satu inti sel, kemudian si inti sel ini mengalami meiosis sehingga menjadi 4. Nah, si 4 inti sel ini ada di dalam askus atau kantung spora. Nah, kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu terbentuk dinding sel pada masing-masing inti sel. Nah, sehingga gambarnya akan seperti ini. Jadi masing-masing inti sel 1, 2, 3, 4 itu ada pembatasnya sekarang. Itu ada dinding selnya. Nah, kemudian ketika askusnya sudah matang, ini masih askus ya namanya ya, kantung dari spora itu namanya askus untuk askomikota. Nah, kemudian ketika askusnya matang, maka askus tersebut akan pecah dengan sendirinya. Ketika askus pecah dengan sendirinya, maka askospora yang ini, yang 4 ini namanya sekarang berubah menjadi askospora karena udah punya dinding sel ya. Askospora yang ada di dalam askus itu dia akan keluar seperti ini. Nah, si askospora ini nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Nah, ini tahap 5 sudah ya. Oke, nah di tahap ke-6 si askospora ini nantinya akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Gitu. Jadi dia untuk askospora ini dia punya 2 opsi nih. Dia bisa melakukan reproduksi seksual atau reproduksi aseksual. Untuk reproduksi aseksualnya itu dia bisa lakukan dengan cara pelepasan tunas. Nah, jadi sebelum melepas tunas, askosporanya ini akan memiliki tunas terlebih dahulu. Nah, jadi ini dari satu askospora, dia akan punya tunas nih. Akan punya tunas yang merupakan calon individu baru. Ini untuk reproduksi aseksualnya. Tapi bisa juga reproduksi seksualnya yaitu dengan cara penyatuan 2 sel haploid. Seperti siklus yang sudah kakak jelaskan dari tahap 1 sampai tahap 6. Nah, itu adalah reproduksi yang dilakukan oleh askomikota uniseluler. Bagaimana dengan askomikota multiseluler? Nah, jadi untuk reproduksi askomikota multiseluler itu bisa dilakukan dengan cara seksual, yaitu melalui fragmentasi hifa dan juga pembentukan konidiospora. Bisa juga dengan cara seksual, yaitu yang pertama tahapannya adalah hifa positif akan membentuk askogonium dan hifa negatif akan membentuk arkegonium, di mana askogonium itu merupakan alat reproduksi betina, sedangkan arkegonium adalah alat reproduksi jantan. Nah, di sini kita punya di tahap pertama kita punya hifa positif yang nantinya akan membentuk askogonium dan ada hifa negatif yang nantinya akan membentuk antheridium. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu askogonium akan membentuk trikogin atau jembatan yang nantinya akan menghubungkan alat reproduksi jantan dan betina untuk melakukan plasmogami. Jadi nantinya askogonium dia akan menerima nukleus dari antheridium. Nah, kita masuk ke tahap ketiga. Setelah trikogin terbentuk dan setelah terjadi plasmogami, maka di tahap ketiga ada pembentukan askokarp atau tubuh buah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, jadi setiap potongan tubuh buahnya itu dia tersusun atas struktur seperti ini. Nah, ini namanya adalah askus dikariotik. Jadi kita masuk ke tahap keempat, yaitu ujung-ujung hifa pada askokarp membentuk askus. Nah, jadi di ujung tubuh buah ini kalau kita ambil sedikit potongannya, kemudian kita taruh ke mikroskop, di dalamnya itu ternyata terdiri dari banyak askus dikariotik. Nah, jadi askus itu merupakan kantung spora ya. Kantung spora dikariotik itu berarti di dalam kantung spora tersebut ada spora yang
memiliki inti sel lebih dari satu. Nah, itu tahap keempat. Kemudian di tahap kelima terjadi kariogami di dalam askos. Nah, tadi kan hifanya masih di kariotik ya. Kemudian si askos itu akan mengalami kariogami sehingga hifanya yang tadinya N plus N atau di kariotik sekarang berubah menjadi askos yang diploid atau 2N gitu. Yang tadinya ada 1, 2, sekarang hanya ada 1 doang karena 2 nukleus ini menyatu. Kemudian kita lanjut ke tahap yang keenam. Di tahap keenam, inti diploid akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 inti haploid. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Titiknya ada 4 ya kalau kalian hitung. Kemudian masuk ke tahap ketujuh, yaitu masing-masing nukleus haploid akan membelah secara mitosis dan membentuk askospora. Nah, jadi masing-masingnya akan mengalami pembelahan mitosis. Yang tadinya ada 4 di sini, ada 4 nukleus. Si nukleus tersebut mengalami mitosis menjadi 8. Gitu ya, karena untuk pembelahan mitosis itu kan satu sel akan membelah menjadi 2 sel. Jadinya dari 4 menjadi 8. Kemudian di tahap ke-8, jika askusnya telah masak atau telah matang, maka askospora akan tersebar keluar. Nah, jadi kan tadi ini kalau kita zoom bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah matang, itu di dalamnya sekarang bukan askus dikariotik lagi, tapi di dalamnya akan berubah menjadi askospora, yaitu spora yang sudah matang. Nah, si askospora ini jika sudah matang dia akan menyebar keluar. Nah, si askospora yang keluar tersebut jika kondisi lingkungannya memungkinkan dia akan berkecambah, membentuk miselium seperti ini. Nah, miselium itu nantinya akan berkembang menjadi individu baru, menjadi ke tahap awal lagi. Nah, ini untuk reproduksi seksualnya. Nah, seperti yang awal kakak bilang, kalau reproduksi seksual itu terjadi jika dalam keadaan darurat. Sedangkan jika tidak keadaan darurat, maka jamur bisa melakukan reproduksi aseksual, yaitu di tahap 10, ini tahap tambahan. Nah, jadi di tahap 10 ini nantinya tidak ada yang namanya ascogonium dan antheridium. Jadi langsung aja si miselium ini akan menghasilkan spora aseksual. Nah, untuk reproduksi aseksualnya langsung saja, jadi dari miselium dia nantinya akan menghasilkan spora aseksual, yang kalau pada Ascomycota spora aseksualnya adalah conidiospora. Gitu, nanti conidiospora akan berkecambah menjadi miselium. Jadi cycle-nya atau siklusnya untuk aseksual lebih pendek daripada seksual. Oke, itu adalah reproduksi seksual dan aseksual pada Ascomycota multiseluler. Kemudian kita lanjut ke Basidiomycota. Ciri-ciri Basidiomycota yang pertama adalah multiseluler, kemudian hifanya bersekat, lalu sebagian besar membentuk tubuh buah. Reproduksi aseksual Basidiomycota itu dengan cara membentuk conidiospora, sedangkan reproduksi seksualnya dengan cara membentuk Basidiospora. Untuk peran dari Basidiomycota, yang pertama ada Pleurotus sp atau jamur tiram. Jamur ini merupakan jamur yang biasa dikonsumsi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga Volvaria volvaceae atau jamur merang, kemudian ada Auricularia polytricha. Nah, keduanya ini juga sama-sama bisa dikonsumsi oleh kita. Kemudian ada Ustilagomaidis. Ustilagomaidis ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman jagung. Jadi jagungnya jamuran. Kemudian ada juga Puccinia aracidis yang menyebabkan penyakit pada tanaman kacang. Kemudian ada juga Amanita sp yang menyebabkan kejang perut, muntah, diare, halusinasi, bahkan kematian. Jadi Amanita sp ini merupakan jamur beracun ya. Nah, biasanya jamur-jamur beracun itu memiliki warna yang lebih mencolok daripada jamur yang tidak beracun. Kemudian ini bentuk dari tubuh Basidiomycota. Nah, jadi Basidiomycota itu kan jamur yang mayoritas memiliki tubuh buah. Kalau kita lihat bagian bawah dari tudung jamurnya itu, kita akan melihat beberapa sekat-sekat di jamur, sekat-sekat atau bilah, atau nama lainnya gil. Nah, si sekat ini kalau kita zoom, dia bentuknya akan seperti ini. Jadi setiap sekat kalau kita potong, sebenarnya dia terdiri dari banyak basidia. Nah, kalau kita zoom lagi, bentuknya akan seperti ini. Jadi di basidia itu
nantinya ada spora dan ada basidium. Basidium itu kantung sporanya, sedangkan sporanya itu nantinya dia yang berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak. Nah, kita lanjut ke reproduksi Basidium micota. Reproduksinya itu kan tadi bisa secara aseksual dan secara seksual. Untuk aseksualnya itu dilakukan dengan pembentukan konidiospora, sedangkan untuk seksualnya itu bisa dilakukan dengan beberapa tahapan berikut. Tahapan pertama, di sini ada HIV positif dan HIV negatif yang bertemu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada dua jenis HIV nih. Ada yang warna merah dan biru. Yang biru itu negatif, yang merah itu positif. Nah, kedua HIV ini nantinya akan bertemu dan melakukan tahap yang kedua, yaitu plasmogami, peleburan sitoplasma. Sehingga sekarang mereka bercampur nih, yang warna biru sama merahnya itu akan bercampur menjadi seperti ini, yaitu membentuk hifa yang sifatnya dikariotik. Jadi di dalam hifa tersebut ada lebih dari satu inti sel dan sifatnya berbeda, yang merah sama yang biru. Kemudian di tahap ketiga, hifa dikariotik akan membentuk tubuh buah atau nama lainnya basidiokarp. Nah, jadi dari hifa ini nantinya akan berkembang menjadi miselium, kemudian dari miselium akan berkembang menjadi tubuh buah seperti di tahap ketiga ini. Nah, tubuh buah ini atau basidiokarp ini kalau kita zoom, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, akan seperti gambar yang di zoom ini ya. Dimana kalau di zoom lagi, ternyata di setiap basidiokarp ternyata tersusun dari bilah yang merupakan tempat basidium. Nah, setiap bilah itu kalau di zoom bentuknya akan seperti ini. Akan ada banyak basidiumnya. Nah, di ujung basidium itu ada sporanya, ada spora dikariotik, yaitu spora yang memiliki nukleus yang berbeda. Kemudian di tahap keempat terjadi kariogami. Kariogami itu adalah peleburan inti sel. Nah, yang tadinya ada dua nih, berbeda masih memisah merah dan biru. Sekarang setelah melakukan kariogami, dia akan menyatu menjadi nukleus yang sifatnya diploid, menjadi satu sel aja nih, tapi sifatnya diploid. Nah, setelah terjadi kariogami, kemudian masing-masing spora di kariotik akan mengalami meiosis. Nah, jadi di tahap kelima ini ada meiosis ya, dimana pada meiosis itu nantinya satu spora akan membelah menjadi 4 spora. Nah, ini ada basidium yang mengandung 4 nukleus haploid. Nah, kemudian kita lanjut di tahap ke-6. Nah, di tahap ke-6, basidium yang mengandung 4 nukleus haploid tersebut akan berkembang menjadi 4 basidiospora. Nah, di mana 4 basidiospora itu ada di dalam sterigma. Nah, jadi sterigma itu kalau kita zoom, bentuknya akan seperti ini, yang ada di gambar kotak ini. Ini namanya sterigma. Nah, tiap sterigma di dalamnya itu ada basidiumnya, yang bagian ininya itu basidiumnya nih. Ada basidiumnya. Kemudian selain itu juga ada basidiospora di ujung-ujungnya. Nah, jadi 4 nukleus haploid tadi nantinya dia akan berkembang menjadi 4 basidiospora. Gitu. Nah, si basidiospora ini ada di ujung basidium. Kemudian ketika sudah matang, basidiospora tersebut akan keluar dari basidium. Jadi dia akan keluar dari basidium dan di tahap ke-7 dia akan berkecambah dan terbentuklah hifa yang nantinya berkembang menjadi miselium. Nah, itulah beberapa tahap dalam reproduksi Basidium micota. Sekarang kita lanjut ke divisi terakhir. Sebenarnya divisi terakhir ini penjelasannya hanya sedikit saja ya, karena divisi terakhir adalah Deuteromycota, di mana ciri dari Deuteromycota adalah jamur yang belum diketahui reproduksi generatifnya. Jadi jamur ini disebut juga sebagai jamur tak sempurna atau imperfecti karena memang belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Tapi ketika jamur tersebut sudah diketahui reproduksi generatifnya, nanti dia akan dipindahkan divisinya. Itu bisa jadi divisinya Ascomycota, Basidiomycota, atau bisa jadi Zygomycota, tergantung dari cara reproduksi seksualnya atau generatifnya. Contoh jamur yang tadinya masuk ke dalam Deuteromycota adalah Monilia. Nah, jadi jamur Monilia ini awalnya dia dimasukkan ke dalam Deuteromycota karena memang reproduksi generatifnya belum diketahui. Namun, si jamur tersebut sekarang sudah masuk ke dalam divisi Ascomycota dan namanya diubah menjadi Neurospora setelah dia masuk ke divisi Ascomycota.
Nah, itulah beberapa divisi pada jamur dan juga reproduksi seksual serta aseksualnya. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.